Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Olivia Rahmadini dengan NIM 244 20 140 30. Di sini saya berprogram studi bimbingan dan konseling Islam di semester 4. Di sini saya akan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI, yang berjudul Teori Pembelajaran Kognitif. I just had to let you know you're Nah, apa sih itu pembelajaran kognitif? Nah, yang pertama itu ada pendekatan kognitif sosial untuk pembelajaran. Pendekatan ini tuh berfokus pada bagaimana sih seorang individu itu belajar atau mulai fokus melalui pengamatan, pengalaman, dan interaksi sosial. Kayak misalnya si anak ini sudah mulai berinteraksi dengan temannya. Untuk pengalamannya itu kayak dia melihat orang tuanya itu ibunya melipat baju, dia punya pengalaman untuk melipat baju. Pengamatan, dia melihat orang tuanya itu bekerja, itu mengamati bagaimana sih dunia itu bekerja, seperti itu. Nah, selanjutnya itu apa saja sih prinsip utama pendekatan kognitif sosial? Nah, yang pertama itu ada pembelajaran observasional atau modeling. Nah, ini tuh cara belajar dengan mengamati orang lain, atau intinya itu belajar melalui pengalaman langsung, tetapi juga dari melihat orang. Jadi kayak misalnya presentasi di kelas, itu tuh kita kan melihat orang, mengamati orang, dan kita itu mulai mempelajarin, atau kita coba-coba lah yang akhirnya kita bisa gitu dengan mengamati seseorang. Nah, yang kedua ada self efficiency atau kepercayaan diri dalam diri kita. Jadi ini keyakinan kepada kemampuan diri sendiri untuk sukses dalam tugas-tugasnya, kayak misalnya seperti skripsi. Skripsi kan gak mudah ya membuatnya. Nah, tetapi karena kita ingin berusaha, kita tuh jadi mudah untuk membuatnya. Jadi kayak niat dalam hati itu ada gitu. Begitu, itu yang namanya self efficiency. Nah, yang ketiga itu ada interaksi sosial dalam pembelajaran, yang dimana komunitas antara hubungan dengan siswa, guru, dan orang lain di lingkungan belajar. Kayak misalnya sekolah, lingkungan belajarnya nyaman, lingkungan belajarnya bersih, itu menciptakan seorang siswa itu mampu menjaga komunikasi atau mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada strategi meningkatkan ingatan dan pemahaman secara kognitif. Yang pertama itu ada repetisi dan latihan bertahap, dan dimana itu cara mengulang materi agar tidak cepat lupa. Nah, kita tuh mencatat materi, terus kita besoknya melihat lagi nih materi yang kemarin, dan itu cara agar tidak lupa secara jangka lama. Nah, yang kedua ada perorganisasian atau informasi. Nah, ini tuh ada peta konsep outlining untuk mempermudah pemahaman secara individu. Nah, yang ketiga ada pembelajaran berbasis skema atau skema teori atau informasi baru, lebih mudah jika dikaitkan dengan sesuatu yang sudah dikenal, seperti itu. Nah, selanjutnya ada implementasi dalam pendidikan. Yang pertama ada regulasi diri dalam pembelajaran. Ini tuh melibatkan evaluasi atau monitoring dalam diri penentu serta strategi pembelajaran secara mandiri. Nah, yang kedua ada strategi pembelajaran kognitif, yang dimana teknik seperti diskusi, pemecahan masalah untuk mendorong lebih mendalam. Ini tuh kayak kita harus bisa bekerja sama dalam pemecahan masalah atau teknik diskusi. Kayak misalnya saya tahu nih jawaban si ini, terus si B tahu jawaban si ini. Kita sama-sama berdebat atau kita sama-sama memecahkan masalah untuk jawaban si pemateri. Nah, yang terakhir ada scaffolding dan pelatihan kognitif, yang dimana memberikan bimbingan terhadap secara individu, seseorang mampu menyelesaikan tugasnya secara mandiri, seperti itu. Kesimpulan yang bisa diambil adalah teori pembelajaran kognitif berfokus pada pemahaman bagaimana
belajar bukan sekedar perubahan perilaku yang tampak, melainkan sebuah proses mental internal yang aktif. Berbeda dengan teori bioforistik yang melibatkan manusia itu sebagai penerima pasif, atau teori kognitif memandang pembelajar sebagai sosok yang secara aktif mengolah, mengatur, dan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Oke, berakhirlah penjelasan saya. Saya Elsa Olivia Ramadini, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman.